Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Jumat 4 Juni 2021. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda hari ini di hari Jumat 4 Juni 2021 merenungkan soal mengajar penuh otoritas, menarik minat. Kita kenal beberapa romo atau pastor yang ketika mereka adakan seminar atau lokakarya, maka akan banyak sekali peminatnya. Peminat untuk mendengarkan romo-romo ini, pastor-pastor ini luar biasa. Contoh saja, Romo Eko Wahyu OSC atau almarhum Romo Yusuf Halim SVD. Ketika mereka berbicara, para pendengar seperti dihipnotis dan tidak terasa kadang sudah berjam-jam mendengarkan mereka, tetapi masih asik saja. Romo Eko di YouTube channel yang memuat tentang pembicaraan-pembicaraannya, viewersnya luar biasa. Atau Romo Halim sama juga, dan beberapa romo atau pastor lainnya, Romo Yosef Sutanto misalnya. Pertanyaannya, apa kekuatan mereka? Apa yang membuat mereka demikian? Romo Eko pernah katakan bahwa dia mempersiapkan diri penuh kesungguhan dan dia selalu undang Tuhan dalam persiapannya. Atau almarhum Romo Halim pernah katakan, dia selalu berpuasa dan bermeditasi ekstra untuk mempersiapkan dirinya untuk event-event penting, retret tulang rusuk, talk atau seminar. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan selalu diundang, karena hanya kuasa Tuhan sajalah yang membuat mereka demikian. Mereka mengajar, mereka memberikan seminar dengan penuh otoritas.
Tentunya otoritas yang datangnya dari Tuhan sendiri, sehingga menarik minat orang. Orang banyak terpukau. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, dalam Injil dikatakan pada bagian akhir, orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Ketika Yesus menjelaskan soal dirinya yang adalah keturunan Daud, tapi dia anak Allah, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin dia anaknya? Yesus mau katakan di sini, kuasa Allah bekerja di dalam dia, dan apa yang dia kerjakan datang dari Allah. Otoritas ilahi yang ada pada dirinya membuat dia mengajar dengan penuh kuasa, dan karena itulah orang sungguh terpikat dengannya, kecuali tentunya para musuh dia. Saudara dan saudariku dalam Tuhan, semua kita orang beriman, kita yang sudah ditandai oleh kuasa ilahi, kita yang sudah dipenuhi Roh Allah sendiri, kita pun mempunyai otoritas yang dari Allah ketika kita berjalan dalam jalan pemuridan ini, ketika kita mewartakan kerajaan Allah. Persoalannya, apakah kita menyadari bahwa kita adalah messenger, bahwa kita adalah utusan Allah yang sudah dimeterai oleh Allah sendiri? Di situ persoalannya, saya kira. Kita harus sungguh menyadari hal itu agar kiranya kita semakin setia dan berkomitmen akan tugas misi pewartaan kerajaan Allah itu. Kita sungguh fokus, setia pada tugas itu, karena kita tahu kita adalah orang-orang utusan Allah yang Allah sendiri sudah memberikan otoritasnya pada kita. Dan untuk itu, saudara dan saudariku, untuk menyadari hal itu kita dituntut untuk bersikap rendah hati dan punya hati yang tulus. Agar apa? Agar kuasa Allah sungguh nampak dalam keseharian hidup kita, dalam karya pelayanan kita di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Saudara dan saudariku, semoga kita yakin dan percaya akan kuasa Allah yang bekerja melalui diri kita, agar menarik minat orang, menarik orang supaya semakin beriman secara teguh total pada Tuhan. Minat orang akan bertumbuh kalau orang melihat kuasa Allah bekerja dalam segala karya pelayanan pewartaan kita. Saudara dan saudariku, mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas segala kasih cinta-Mu pada kami. Bantulah dan tolonglah kami menyadari kami sebagai murid-murid-Mu yang sudah Engkau anugerahi kuasa berlimpah, agar dalam menjalankan misi ini, misi kerajaan Allah, kuasa Allah sungguh hadir dan bekerja dalam dan lewat diri kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan cintai, segala usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.